Kisah diawali dengan memperlihatkan seseorang pengendali tanah yang tengah kabur dari kejaran pasukan pengendali api. Ia membawa sebuah gulungan yang berisi informasi kalau negara api akan menyerang negara tanah dan ia rela mengorbankan dirinya melawan para pasukan api dan menyuruh rekannya untuk pergi membawa gulungan itu ke Yang Mulia Raja Kerajaan Tanah. Ia pun tertangkap dan dibawa ke Sang Raja Api. Namun, alangkah terkejutnya pria ini mengetahui kalau Sang Raja Api sengaja membiarkannya memberikan informasi itu kepada Raja Tanah dikarenakan sebagai pengalih perhatian. Semua suku akan berfokus melindungi kerajaan tanah, mulai dari suku air dan udara, sementara yang kerajaan api incar adalah mereka akan membunuh sang avatar yang berasal dari negara angin. Dengan kematian Avatar, kerajaan api akan menguasai semua bangsa yang ada. Selama ribuan tahun, negara api, air, tanah, dan udara hidup dengan rukun, dan kedamaian itu diwujudkan oleh seorang avatar yang dapat menguasai 4 elemen. Ketika avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali ke tubuh yang lain. Setelah kematian avatar terakhir, sang avatar belum ditemukan hingga saat ini, hingga Raja Api Sozin menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan dunia. Of becoming the Avatar. Kuil Udara Selatan, hiduplah seorang anak botak bernama Aang yang menguasai elemen udara. Di sana ia memiliki seorang guru yang amat ia sayangi bernama Gyatso. Ialah yang menjaga Aang mulai dari kecil hingga seperti sekarang ini. Para tetua pengendali udara berdiskusi mengenai nasib Aang yang ternyata Aang adalah seorang avatar selanjutnya. Karena Sozin ingin menyerbu kerajaan tanah, tentunya mereka harus mengirimkan bantuan, apalagi mereka memiliki seorang avatar saat ini. Namun, Gyatso menjelaskan, Aang masih belum siap mengemban tanggung jawab itu. Dia masih bocah dan masih banyak hal yang belum ia pelajari, seperti tanggung jawab, harapan, dan pengorbanan, serta ia harus tahu siapa jati dirinya terlebih dahulu. Si tetua pun juga bilang, memang tanggung jawab menjadi avatar ini sangatlah berat. Namun, mau bagaimana lagi, Aang-lah yang terpilih, sehingga mau tak mau, Aang harus siap menjalankan tugasnya dan kini harus mulai mempelajari keempat elemen. Setelah itulah, Gyatso bilang kepada Aang kalau dirinya adalah seorang avatar. You are the Avatar. Raja Api akan menyerang kerajaan tanah sehingga hanya avatarlah yang mampu mencegah itu terjadi. Aang diminta untuk belajar menguasai 4 elemen saat ini juga. Namun tentunya Aang terkejut dong karena kabar ini sangatlah tiba-tiba. Di malam hari, Aang tak bisa tidur memikirkan mengenai dirinya yang akan menjadi seorang avatar. Bersama bison terbangnya, mereka pergi terbang untuk mencari udara segar. Di saat itu jugalah Sozin si Raja Api bersama pasukannya menyerang kuil udara untuk membasmi semua orang termasuk Aang. Ya, saat kuil diserang, Aang malah pergi sehingga saya bingung apakah ini keuntungan atau kerugian karena Aang adalah avatar yang seharusnya menolong, tapi dia juga masih belum cukup pengalaman untuk bertarung. Stay down. Pada akhirnya, Raja Sozin dapat membasmi semua orang yang ada di kuil termasuk Gyatso, sementara Aang tenggelam ke dalam laut bersama Appa. Kita akan berpindah kepada seorang wanita bernama Katara yang berasal dari suku air. Ia tinggal di sebuah tempat bernama Teluk Serigala bersama warga desa yang dipimpin oleh saudaranya, yaitu Sokka. Okay, back to your duties. Orang tua mereka sudah tiada karena menjadi prajurit perang. Sokka ditugaskan untuk menjaga desa ini. Mereka pergi mencari ikan untuk dimakan.
Tiba-tiba mereka terbawa sebuah arus kencang entah dari mana yang menuju ke sebuah tempat yang belum pernah mereka datangi. Weird. That's ugly. Katara mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambil sampan, namun masih lemah. Akan tetapi, tiba-tiba semua tempat menjadi bergetar. Muncul sebuah cahaya yang berasal dari tempat itu, dan dari dalam muncullah Aang, si avatar botak. Karena tak tega melihat bocah botak ini, Katara memaksa Sokka untuk membawanya ke desa. Sampainya di desa, nenek mereka berkata kalau si botak ini adalah pengendali udara, dan hal itu mustahil karena saat ini pengendali udara sudah punah. Kita beralih ke anak Raja Api Ozai, yaitu Pangeran Zuko bersama pamannya yang bernama Iroh. Mereka diasingkan oleh sang raja untuk mencari sosok avatar sampai ketemu, dan hingga saat ini mereka sudah mencari selama 3 tahun. Zuko sangat percaya avatar berada di desa Teluk Serigala itu sehingga mereka pergi ke sana. Sebelum Zuko membawa avatar ke kerajaannya, ia tak diperbolehkan pulang oleh ayahnya. Aang tersadar dan ia bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Aang sadar kalau apa tak ada sehingga ia mencari dan memanggil bison terbang itu. Sky Bison. Repeating it doesn't help. Yang Aang ingat terakhir hanyalah dirinya yang tenggelam di dalam laut, dan ia berasal dari kuil udara selatan tepat saat festival komet besar. Nenek bercerita mengenai dahulu kala 4 elemen hidup aman dan damai hingga negara api menyerang. Hanya avatarlah yang dapat menguasai 4 elemen yang bisa menghentikannya, namun saat dunia membutuhkannya, sang avatar malah menghilang. Aang adalah penguasa elemen udara terakhir, dan Aang telah tertidur di es selama 100 tahun lamanya. He is the last airbender. Zuko memiliki anak buah yang suka mengeluh bernama Letnan Ji. Aang tentunya syok mengetahui kebenaran ini, namun Katara mencoba untuk menghiburnya. Keluarga Katara juga dibunuh oleh tentara api saat perang. They were part of the Fire Nation's first attacks on the water tribe. Negara api kini menguasai dunia, namun pengendali air masih melawan, terlebih lagi di utara, dan kerajaan tanah masih berdiri kokoh. Katara mencoba mengendalikan air, namun ia masih kesulitan, dan ia cerita kalau hanya ialah pengendali air yang tersisa di desa mereka karena semuanya habis dibunuh tentara api. Aang memberitahu Katara bagaimana ia belajar mengendalikan kekuatannya, yaitu ia hanya perlu rileks, dan saat mencobanya, Katara akhirnya bisa mengendalikan air itu. Saat itu, kapal Pangeran Zuko sudah tiba dan mereka bersiap-siap untuk menghadapinya, walaupun itu mustahil. Sang nenek akhirnya tahu kalau Aang adalah avatar, dan tibalah saatnya Zuko meminta agar mereka menyerahkan seseorang yang tak seharusnya di sini. Where is he? Sokka, you can't do this. You can't give. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang, namun setelah dibujuk oleh Katara mengenai avatar adalah harapan kita, dan ibu mereka juga mengajari kalau mereka harus menolong sesama. Sokka keluar dan menantang Bayuan Zuko berkelahi. Tentu saja Sokka kalah karena ia bukanlah penguasa elemen apapun, namun untungnya Aang datang dan kini barulah pertarungan seimbang. Saat Zuko ingin membakar desa ini, Aang mencegahnya dan ia menyerahkan dirinya, dan ia berterima kasih kepada Sokka yang telah rela melindunginya. Saat itulah Sokka menyerahkan tugasnya memimpin desa ke bocah lain. Ia dan Katara akan menyelamatkan Aang. Let's go save that weird kid. Aang bertanya kepada Iroh mengapa kerajaan api memulai perang ini. Iroh pun menjawab kalau sang raja percaya dengan menyatukan dunia di bawah satu aturan, maka dunia akan sejahtera. Karena lambat jika mengenakan sampan, mereka akhirnya membawa apa untuk menjemput Aang. Di sisi lain, Aang berusaha untuk keluar dari kapal ini dan ia mengambil buku Zuko yang berisi para avatar. Ia mengendap-endap keluar dan saat ketahuan, ia pun terbang menjauh.
Sialnya, Aang terkena tembakan dari Zuko sehingga ia terjatuh, namun untungnya Sokka dan Katara datang tepat waktu. Ya, untungnya Katara berhasil meredam tembakan api tersebut dan mereka berhasil kabur dari kejaran Zuko. Aang berterima kasih dengan mereka karena telah menyelamatkannya, namun mereka tak bisa kembali ke rumah karena pasti akan diserang sehingga Aang membawa mereka ke kuil udara selatan. Di sana, Aang sedih melihat semuanya sudah hancur lebur tak bersisa dan bahkan ia melihat mayat Gyatso. Aang yang teringat dengan Gyatso pun menjadi lepas kendali karena kekuatan avatarnya tiba-tiba muncul yang membuat Katara dan Sokka ketakutan. Namun untungnya Aang berhasil berhenti setelah mengingat Gyatso kembali. Katara datang menenangkannya dan Sokka bertanya mengapa hal itu bisa terjadi dan Aang juga tidak tahu. Aang tak akan membiarkan kematian teman-temannya sia-sia dan ia akan belajar menguasai keempat elemen dan menolong dunia. Just the beginning. Episode 2 diawali dengan Zuko yang marah-marah karena buku tentang avatarnya hilang. Iroh mencoba menenangkannya dan bilang mereka pasti bisa menemukan avatar itu. Di sisi lain, Aang dan yang lain berencana ingin pergi ke Pulau Kyoshi, tempat asal avatar Kyoshi, dan mungkin Aang bisa mendapatkan sesuatu di kuilnya untuk belajar menguasai kekuatan avatarnya. Sokka sempat mengajak Katara pulang, namun Katara tak mau karena ia ingin membantu Aang dan juga kalau mau pulang mereka sudah kejauhan. But I can't go back. Di sana, Aang juga menemukan seekor binatang terbang lagi dan juga Katara menemukan gulungan jurus air yang diberikan oleh nenek. Sebelum berangkat ke Pulau Kyoshi, mereka menguburkan jasad Gyotza terlebih dahulu. Binatang terbang itu ingin ikut juga dan Aang memberinya nama Momo. Di sisi lain, Iroh membawa Zuko ke sebuah tempat berupa pelabuhan yang merupakan pusat informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi mengenai avatar di tempat ini. Have sticky rice. Singkat cerita, mereka tiba di kuil avatar Kyoshi dan Sokka langsung saja masuk tanpa izin ke dalam. Mereka ditangkap oleh penjaga setempat dan mereka bertemu dengan ketua desa. Aang menjelaskan maksud kedatangannya untuk mempelajari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Awalnya si ketua desa tak memperbolehkannya, namun anaknya yang bernama Suki pun memohon ke si ibu agar mereka bisa mempelajari sesuatu di tempat ini. Akhirnya si ketua memperbolehkan mereka selama 48 jam ke depan di desa ini. Sokka dan Suki terlihat saling tertarik sejak awal dan di sini Sokka sangat gugup menghadapi Suki. Zuko sekonyong-konyongnya meminta peta laut dan semua laporan dalam beberapa jam terakhir kepada Panglima Zhao, penguasa tempat ini, untuk mencari cumi-cumi hiu, katanya. At your service. Saat bersih-bersih, Suki bengong melihat badan Sokka. Setelah itu, kita melihat Katara yang kini sudah semakin mahir menguasai air. Katara mengajak Aang untuk berlatih bersama, namun Aang dari dulu terkenal dengan dirinya yang malas belajar. Saat sedang makan, Aang bermain dengan anak-anak lainnya yang ada di desa ini. Meskipun dia adalah avatar, Aang tentunya masihlah anak kecil. Desa Kyoshi sudah bersembunyi selama ini sehingga negara api tak menyerang mereka. Dan lagi pun di desa ini tak ada orang yang menguasai elemen apapun. Panglima Zhao tahu dari awak kapal Zuko kalau Zuko telah menemukan avatar. Selanjutnya kita melihat Sokka dan Suki yang sedang berlatih bersama. Sokka bilang dirinya sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong sehingga Suki mengajaknya bertarung. Mereka mencari sesuatu di kuil avatar Kyoshi, namun Aang tak menemukan apa-apa yang bisa membantunya menguasai kekuatannya. To that. Untunglah Katara mendapatkan petunjuk kalau Aang tak sendirian, ia bisa bertemu dengan avatar lain di tubuhnya, karena avatar lain kan bereinkarnasi di dalam tubuh Aang. Di sisi lain, Zuko kesal karena Panglima Zhao telah mengetahui keberadaan avatar di Pulau Kyoshi dan ia segera menyusulnya. Suki mengajari Sokka tutorial melatih gerakan bela dirinya dan di sanalah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh.
Aang juga memulai meditasinya untuk bertemu dengan avatar Kyoshi. Latihan Sokka dan Suki juga semakin hot, dan Suki kagum karena Sokka sangat cepat sekali belajar. Meskipun kita bukan pengendali elemen, kita harus lebih baik dari mereka, dan Suki juga iri kepada Sokka yang bisa menjelajahi dunia, sedangkan dirinya tidak bisa dan harus melindungi desa. Panglima Zhao dan pasukannya telah tiba di sana, namun Aang masih bertemu dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menjelaskan menjadi avatar merupakan tanggung jawab yang besar. Aang harus menjadi kuat dan bisa mengendalikan kekuatannya. Zhao dan pasukan tiba, mereka langsung menggeledah setiap rumah yang ada, namun ibu kepala desa langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Aang masih berbicara dengan avatar Kyoshi. Aang harus mencari tahu sendiri apa artinya menjadi seorang avatar. Namun menurut avatar Kyoshi, avatar adalah seorang ksatria tanpa belas kasih. Sokka dan Suki terpojok, mereka sangat membutuhkan bantuan avatar. Avatar Kyoshi berkata, perjuangan Aang tak akan mudah. Jika Aang menghindar lagi, jangankan keselamatan dunia, menyelamatkan desa ini saja Aang tak mampu. Avatar Kyoshi akhirnya mengambil alih tubuh Aang, dan akhirnya ia menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan avatar kepada Aang. Akhirnya desa ini memiliki sebuah kepercayaan dan harapan lagi, dan mereka berterima kasih kepada sang avatar. Sokka dan Suki juga akhirnya berpisah. Sokka ingin lebih lama berada di dekat Suki, dan akhirnya mereka berciuman, dan Suki memberikan kipas miliknya. Saat terbang, Aang menjelaskan ia bisa memanggil avatar terdahulu saat berada di kuil mereka. Avatar Kyoshi menyuruh Aang mendatangi suku air utara karena akan terjadi sesuatu di sana, dan hanya Aang yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Panglima Zhao mengajak kerjasama Zuko untuk menangkap avatar. Zuko bilang, jangan bilang siapapun tentang avatar, namun untuk menjilat sang raja. Akhirnya, Panglima Zhao pun mengirimkan berita ini kepada Raja Api Ozai. The Avatar has returned. Episode 3 diawali dengan memperlihatkan beberapa pengkhianat kerajaan api yang ingin menyerang dan membunuh Raja Api. Dengan bantuan seorang kru kerajaan yang membelot, mereka memulai operasi. Ternyata mereka kena prank karena kru kerajaan itu sebenarnya adalah anak sang Raja Api yang bernama Azula, dan akhirnya mereka dijadikan dendeng bakar. Raja Ozai berkata ke Azula kalau avatar sudah muncul dan Zuko hampir berhasil menangkapnya. Itu membuat Azula cemburu karena dari dulu ia memang tak menyukai Zuko. Really? Katara mencoba belajar jurus bernama Cambu Air yang agak sulit dipelajari, namun ia selalu gagal. Aang mengajarinya agar Katara menyelami memorinya, dan Katara mengingat kembali memori ibunya yang meninggal, namun ia gagal juga. Saat menuju utara, mereka melihat seseorang yang terbang menuju Omashu. Di sisi lain, Panglima Zhao menghubungi mata-matanya yang ada di semua tempat untuk mencari keberadaan avatar. Omashu adalah kerajaan tanah yang amat menakjubkan, terbuat dari berbagai macam peralatan canggih dan megah. Penjagaan masuk ke sana begitu ketat, namun Katara minta nebeng dengan seorang pria di sana. Dengan bantuannya, mereka dengan mudah memasuki Omashu. Setelah berpisah dengan pria yang bernama, kita panggil saja Panjul ini, Aang langsung mengejar orang yang terbang tadi. Ternyata orang itu bukanlah pengendali udara, dia hanyalah seorang bocah, dan di saat itu terjadilah ledakan bom yang entah dibuat oleh siapa. Anak ini bernama Theo, dan ia memiliki seorang ayah bernama Sai. Menurut Theo, bom tadi disebabkan oleh mata-mata negara api yang ada di sini. Sai merupakan mekanik Raja Omashu, dan ia telah menciptakan berbagai macam peralatan untuk Omashu. Well, we have our own part to play in the war. Right, Aang?
Melihat warga tak bersalah menjadi korban, Aang berubah pikiran dan ia ingin membantu mereka, dan Aang menjelaskan kalau dirinya adalah Avatar. Because I'm the Avatar. Theo dan Aang akan mencari sumber penyebab pengeboman ini, sementara Sokka terlihat sangat tertarik dengan berbagai macam barang yang ada di rumah ini. Before I show it to the generals. I can help with that. Zuko dan Zhao akhirnya mengetahui Avatar sedang berada di Omashu, sehingga Zuko dan Iroh langsung pergi ke sana. Saat sedang latihan, Katara melihat Sai sedang bertransaksi dengan orang misterius dan ia dicegat oleh si Panjul. Ternyata Sai merupakan seorang pengkhianat. Panjul mengajak Katara untuk mengurusi mata-mata api itu. Mata-mata api itu membawa bala bantuan, namun si Panjul ternyata juga memiliki teman-teman. Mereka berhasil menumpas para mata-mata api, dan di sisi lain, terlihat Sokka yang amat pintar membantu Sai merakit peralatan. Sai berkata, Sokka tak boleh menyia-nyiakan bakatnya ini, dan Sokka harus mengasah kemampuannya itu. Aang dan Theo juga tiba di terowongan tempat diduganya para mata-mata api itu bersarang. Panjul membawa Katara ke markasnya. Di sana banyak sekali teman-teman Panjul, dan mereka semua adalah anak yatim piatu yang membela kebenaran. Omashu sudah berubah sejak perang yang berkepanjangan, apalagi raja mereka kini pengecut dan pikun, korupsi di mana-mana, sehingga negara api bisa menyusup ke sini. Ada seseorang yang baru saja ada di tempat ini, dan alangkah terkejutnya Theo mengetahui kalau bom ini terbuat dari rebusan boraks dan air garam, dan Aang menemukan karung kentang di sana. Panjul bercerita kalau keluarganya juga dimusnahkan oleh pengguna elemen api, dan Katara juga selalu teringat dengan keluarganya yang dibantai habis juga. Panjul menyuruh Katara mengingat kenangan indahnya bersama ibunya agar Katara tak selalu saja teringat dengan kejadian itu. Saat itulah Katara mencoba kembali jurusnya dengan membayangkan wajah senyuman sang ibu melihat sunrise. Yap, Katara akhirnya bisa menguasai jurusnya. Zuko dan Iroh telah tiba di Omashu, dan mereka juga melihat puing bekas bom yang rumornya dilakukan oleh mata-mata kerajaan api itu. Azula mengirimkan sebuah surat dan mengajak Panglima Zhao bekerja sama. Aang langsung memberitahu Sokka kalau pelaku pengeboman bukanlah mata-mata api. Katara juga tiba dan ia malah yakin kalau Sai lah penyebab pengeboman ini. Karena hal itu mereka menjadi beradu mulut menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sick of you treating me like I'm a little girl. Then grow up! Untuk membuktikan dirinya, Katara berbicara kepada Panjul dan Panjul bercerita mengenai misi mereka yang ingin menukar koper bawaan Sai yang ingin diberikan kepada Raja Tanah dengan bom untuk meledakkan mereka. Kelompok Panjul ini ingin membunuh Raja karena menurut mereka Raja mereka sangat tidak berguna. Mereka segera pergi untuk menghentikan Panjul, namun dihadang oleh Zuko sehingga Aang akan melawannya sementara Katara dan Sokka pergi menyelamatkan Raja. Come on. Karena tak tahan, Zuko menggunakan kekuatan apinya yang membuat pasukan tanah datang mengejar mereka. Katara juga tiba tepat waktu dan akhirnya mereka bisa menyelamatkan sang raja. Aang membantu memadamkan api sementara Iroh menyuruh Zuko pergi sementara dirinya akan menarik perhatian para penjaga tanah. Aang akhirnya juga ditangkap oleh pasukan tanah karena dianggap sudah mengacau. Episode 4 diawali dengan penjara. Aang bertemu dengan Iroh. Aang kesal karena Zuko lah penyebab semua ini. Di sisi lain, Sai akhirnya jujur. Ia harus berkhianat karena paksaan dari negara api itu sendiri dan ia hanya ingin menyelamatkan Theo dan rumah mereka. Sokka pasti mengerti karena dia pernah dihadapkan oleh pilihan yang sulit juga. Aang's in prison. Di sisi lain pula, terlihat Zuko yang membajak dan menyamar menjadi prajurit kerajaan tanah. 100 tahun yang lalu, Aang berkunjung ke Omashu dan ia memiliki teman yang bernama Bumi di sana. Dan pertanyaannya, di manakah Bumi sekarang? Apakah sudah mati?
Aeroh bercerita kalau dirinya telah berhutang budi kepada Pangeran Zuko. Katara mengetahui Aang berada di penjara dan Sai tak bisa membantu mereka. Menurutnya mustahil masuk ke sana. Saat itulah Theo bilang, kan ayah pernah nampak terowongan rahasia untuk masuk ke istana. Kenapa nggak pakai itu aja? Dan pada akhirnya Sai pun setuju membantu. Aeroh dibawa menuju parit untuk dihukum, sementara Aang dibawa menghadap sang raja. Saat bersiap-siap, Sai kembali mendapatkan surat dari orang negara api. Sokka bilang mereka harus memberitahukan raja mengenai hal ini agar mata-mata negara api dapat ditangkap. Aang akhirnya bertemu dengan sang raja, dan di saat itu sebuah plot twist terjadi karena raja ini adalah temannya Aang dahulu, yaitu si Bumi alias Raja Bumi. Katara yang bersiap-siap didatangi oleh Panjul yang ingin menyerangnya karena Katara dianggapnya sebagai pengkhianat, namun Katara kini sudah bisa menguasai kekuatannya. Zuko yang menyelinap akhirnya mengetahui kalau Aeroh dibawa menuju parit sementara Aang dibawa menuju sang raja dan ia memilih untuk menyelamatkan pamannya itu. Raja Bumi menjamu Aang dengan makanan yang begitu banyak dan Raja Bumi juga menyindir Aang yang menghilang dikala dunia membutuhkannya. Bumi kesal kepada Aang meskipun umur Aang 100 tahun, namun ia belum menjalani hidup 100 tahun. Challenge accepted. Di sisi lain, Katara dan Sokka telah tiba di terowongan, namun mereka malah menemukan sekelompok orang yang bermain musik di dalam itu. Orang-orang itu bilang terowongan ke istana bukan di sini, tapi di sebelah sana, kawan. Those are the tunnels. Pemusik itu menceritakan kisah terbentuknya Oma Shu. Awalnya, Oma dan Shu adalah dua manusia yang jatuh cinta, namun mereka berbeda desa. Mereka akhirnya bersatu membuat terowongan agar bisa bertemu dengan diam-diam. Tapi, suatu hari Oma tak datang karena dibunuh, sehingga Shu memakai kekuatan elemen tanahnya untuk menaklukkan kedua desa dan mengakhiri perang, serta membangun kota baru, yaitu Oma Shu. Saat mengantar Aeroh, seorang penjaga tanah rupanya memiliki dendam pribadi kepada Aeroh sebab Aeroh telah membunuh adiknya di Ba Sing Se. And I've got all the time in the world. Selanjutnya, Raja Bumi membawa Aang menghadapi permainan yang ia mulai untuk menguji Aang apakah ia siap menjadi avatar. Sokka dan Katara memasuki terowongan dan mereka mengikuti cahaya kristal seperti yang ada di petunjuk yang mengatakan cinta bersinar dalam kegelapan. Aeroh dan para penjaga tanah beristirahat dan si penjaga itu tetap masih saja dendam kepada Aeroh. Aeroh berkata dahulu ia hanyalah seorang prajurit yang menjalankan tugas, namun si penjaga juga masih sangat marah. Kita pun dibawa ke masa lalu di mana putra Aeroh yang bernama Luten meninggal dunia saat berperang. Untungnya melihat Zuko, Aeroh memiliki harapan kembali untuk hidup dan ia bertekad untuk membantu dan melatih Zuko menjadi orang baik apapun yang terjadi. Sokka dan Katara makin masuk ke dalam terowongan, namun saat mereka maju, jalan malah buntu. Saat mereka kembali, jalannya juga sudah tertutup dan ternyata terowongan ini dapat bergerak sendiri. Raja Bumi membawa Aang ke pengujian terakhirnya, apakah dirinya layak menjadi avatar, dan Bumi juga akan mengajari Aang apa itu tanggung jawab dan tidak main-main. Permainan terakhirnya adalah Aang harus melawan Raja Bumi one-on-one, yang di sisi lain Sokka dan Katara dicegat oleh sebuah makhluk teledu tanah. Di sisi lain lagi, Zuko datang menyelamatkan Aeroh dari jeratan para penjaga tanah. Sokka dan Katara susah payah kabur dari teledu itu, namun jalan tiba-tiba buntu. Saat mereka saling meminta maaf dan pasrah, teludu itu tak jadi menyerang, dan ternyata clue cinta bersinar dalam kegelapan itu maksudnya adalah Oma dan Shu mengikuti teludu ini menuju istana. Ya, teludu ini buta. Sokka langsung meminta tolong kepada teludu yang buta ini arah menuju istana. Pertarungan antara Aang dan Raja Bumi pun terjadi.
Inti dari pertarungan ini adalah untuk menunjukkan kalau kau ingin menjadi avatar, maka Aang harus mengerti artinya rela berkorban. Raja Bumi menjatuhkan batu ke atas Aang dan juga ke atas dirinya, membuat Aang bingung memilih siapa yang harus dia selamatkan, dirinya atau temannya. Saat itulah Sokka dan Katara datang membantu dan menyelamatkan sang raja. Bumi bilang, "Hei, itu nge-cheat." Namun Aang bilang, "Kita bisa mengandalkan teman kita dan bahkan dengan itu kita bisa menyelamatkan dunia." Pada akhirnya Aang memberikan Bumi peluit pemanggil apa yang mereka mainkan dulu. Raja Bumi juga sudah mengetahui pasukan negara api akan pergi ke sini untuk menyerang. Ia mendapatkan info itu dari Sai yang bersedia berbagi informasi mengenai mata-mata negara api yang ada di sini. Namun sebelum Aang pergi, Raja Bumi memiliki satu lagi tantangan untuk Aang, yaitu Zuko juga berhasil membawa Iroh kabur dari tempat ini menggunakan sampan di pinggir sungai. Kita pun melihat flashback di mana Iroh bersedia menemani Zuko menjalankan pengasingannya untuk mencari avatar sebagai seorang teman. Di tengah perjalanan, mereka bertiga melihat pengendali api yang membakar hutan dengan seenaknya, sehingga membuat mereka terseret dalam pertarungan. Namun beruntung, mereka bertiga berhasil kabur. Hutan yang dibakar oleh pengendali api bertampak sangat besar terhadap salah satu desa di dekatnya. Aang bersama kawan-kawan mendapat keluhan jika pengendali api membakar hutan untuk membuka jalan. Namun setelah itu, tanah di sekitar sana menjadi tidak subur, sehingga mereka sangat kesulitan untuk mencari makanan. Bahkan saat warga berburu makanan, rombongan mereka tak pernah kembali, dan Avatar menganggap jika para rombongan tersesat di alam lain, yaitu dunia roh. Aang berniat untuk membantu dengan memasuki dunia roh atau arwah, karena ia mempunyai kekuatan untuk memasuki dunia arwah. Di tempat pemujaan arwah hutan, Aang berusaha untuk masuk ke dunia arwah, hingga akhirnya ia pun berhasil masuk. Tapi Katara dan juga Sokka ikut terbawa ke dunia lain. Di Istana Negara Api, Azula merekomendasikan ayahnya untuk mengirim bantuan kepada Panglima Zhao agar dapat menemukan avatar dengan cepat. Namun ayah Azula menganggap Azula hanya cari muka, padahal yang menemukan avatar adalah Zuko. Di sisi lain, Zuko mendapati jika kabar tentang avatar sudah terdengar di mana-mana, sehingga banyak orang yang tahu tentang avatar membuat Zuko akan kesulitan untuk menemukannya. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang tentara bayaran bernama Jun. Iroh yang tahu kemampuannya meminta bantuan Jun karena ia ahli dalam melacak orang. Karena tak ada pilihan lain, Zuko pun menyetujui saran Iroh. Kembali ke Aang, ia bertemu dengan roh berbentuk burung hantu yang membantunya. Roh tersebut memberitahu Aang untuk menemui seseorang di sana, dan Sokka beserta Katara tidak diperbolehkan berlama-lama di dunia roh, karena bisa berbahaya bagi jiwa mereka. Tapi Aang yakin jika mereka akan baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian, roh bernama Haibai menyerang mereka bertiga, membuat mereka kewalahan karena kekuatan elemen tak bisa digunakan. Mereka berhasil lolos, tapi mereka terpisah satu sama lain. Dalam dunia roh, Sokka menghadapi kenyataan jika ia dipilih oleh ayahnya menjadi pemimpin karena terpaksa. Terlebih lagi ayahnya masih belum menganggap Sokka sebagai seorang kesatria. Selain itu, Katara harus melihat kenyataan pahit ketika desanya diserang oleh negara api untuk menghabisi pengendali air. Namun ibu Katara yang tak mau anaknya kenapa-napa mengorbankan dirinya demi Katara. Sementara itu, Aang bertemu dengan roh bernama Koh yang selama ini membuat ilusi bagi Katara dan juga Sokka. Namun Aang tak tertipu oleh ilusi Koh. Lalu tak lama kemudian Aang bertemu dengan arwah Gyatso, membuat Aang sangat senang bisa bertemu kembali dengannya.
Eng kemudian curhat jika menjadi seorang avatar sangatlah sulit karena memiliki tanggung jawab besar dan saat ini ia masih harus menyelamatkan penduduk desa serta kedua temannya. Gyatso kemudian memperingatkan Eng jika mustahil untuk mengalahkan Ko. Namun masih ada cara, yaitu meminta bantuan dari avatar terdahulu bernama Avatar Roku yang kuilnya berada di negara api. Tak ada pilihan lain, Eng pun kembali ke tubuh aslinya dan bergegas ke kuil Roku dengan bantuan buku catatan Zuko. Dengan tongkat yang ia punya, Eng bergegas pergi ke negara api. Di sisi lain, saat ini Zhao naik jabatan berkat surat yang didapat dari istana, sehingga Zhao-lah yang membuat rencana menangkap Avatar, sehingga semua kru menuruti perkataannya, bukannya Zuko. Singkat cerita, Eng sampai di kuil Ruko, namun Eng diserang hingga ada satu orang yang membantunya menuju patung Avatar Roku. Sembari masuk ke dunia roh, orang yang sebelumnya menolong Eng mencoba menahan pengendali api lainnya demi kedamaian dunia. Eng kemudian meminta saran untuk melawan Koh, tapi Roku terlihat menghindar dari permintaan Eng, hingga akhirnya Eng terus memohon dan membuat Roku iba untuk membantunya. Roku kemudian memberikan totem Ibu Koh yang merupakan roh wajah. Berkat roh tersebut, semua manusia mempunyai identitas. Dengan adanya totem tersebut, Eng bisa menukarnya dengan warga desa dan teman-temannya. Sebelum pergi, Roku juga memperingatkan Eng jika teman bisa saja jadi beban dan Avatar harus mengambil keputusan sulit, memilih kepentingan dunia atau kepentingan pribadi. Tapi setelah sadar, Jun datang dan berhasil melumpuhkan Eng. Setelah itu, Zuko pun datang membayar Jun atas jasanya dan segera membawa Eng pergi. Di tengah jalan, Eng memohon agar dilepaskan karena saat ini teman-temannya sangat membutuhkan dirinya. Tapi Zuko tak peduli dan tetap menahan Eng. Tapi tak lama kemudian, Zhao beserta pasukannya datang untuk mengambil Avatar dari Zuko. Namun Zuko yang terpojok pun mau tak mau memberikan Avatar kepada Zhao yang akan dibawa ke benteng bernama Po Huai. Zuko berniat untuk mengambil Avatar kembali, namun Iroh melarang karena jika menyerang benteng tersebut sama saja dengan bunuh diri. Iroh menyarankan Zuko untuk sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Eng yang sudah tertangkap masih memohon untuk dilepaskan karena banyak nyawa yang dipertaruhkan. Tapi Zhao tak peduli dan ia membuat laporan palsu jika ia menangkap Eng dengan susah payah. Setelah tertangkapnya Avatar, Zhao bersama anak buahnya pun berpesta atas kemenangan negara api. Di waktu yang sama, sosok bertopeng secara diam-diam masuk ke benteng untuk menyelamatkan Eng. Ia sempat bertarung melawan para penjaga, hingga akhirnya ia bertemu dengan Eng dan menyelamatkannya. Tapi tak lama setelah kabur, posisi mereka ketahuan, sehingga mereka berdua mau tak mau melawan para penjaga yang terus berdatangan. Sayangnya mereka berdua terpojok dan sosok bertopeng malah menyandra Eng hingga membuat Zhao tak ada pilihan lain selain membiarkan mereka kabur. Namun sayangnya sosok bertopeng tertembak panah yang ternyata sosok bertopeng itu adalah Zuko. Eng yang merasa hutang budi segera membawa Zuko kabur dari sana. Tak lama Zuko akhirnya sadar dan mengaku jika ia baru bisa pulang setelah berhasil menangkap Avatar dan agar menjadi raja negara api selanjutnya. Namun Eng menyarankan jika Zuko tak perlu mengikuti jejak ayahnya dan melakukan apa yang diinginkan selama ini. Tapi perkataan itu membuat Zuko marah dan mencoba menyerang Eng. Tapi Eng berhasil melumpuhkannya. Eng kemudian membiarkan Zuko pergi kembali ke kapalnya.
Di tengah jalan, Zuko teringat saat ia mendapat bekas luka saat berduel dengan ayahnya, karena Zuko tak menghormatinya. Karena kalah, Lord Ozai merasa Zuko masih belum cukup kuat, sehingga ia menyuruh Zuko untuk pergi dan jangan pernah kembali sebelum menemukan Avatar yang bisa menjadi ancaman negara api. Di sisi lain, letnan di kapal mendapat fakta jika Zuko selama ini sudah banyak berkorban untuk mereka, hingga saat Zuko kembali ke kapal, para kru memutuskan untuk kembali melayani Zuko. Aang juga kembali ke hutan untuk menemui Koh untuk memberikan totemnya. Ternyata hal itu berhasil membawa warga desa serta teman-temannya bisa kembali ke alam aslinya. Aang mencoba untuk menemui Gyotza lagi, namun ternyata Gyotza sudah tidak ada di sana. Setelah diobati, Zuko mendapat kabar jika dirinya saat ini dicap sebagai pengkhianat dan tak lama lagi pengawal kerajaan akan menangkapnya. Semua itu adalah ulah Zhao karena ia tahu jika Zuko sudah membebaskan Avatar. Airo kemudian menyuruh Zuko pergi, sedangkan Airo sendiri akan mengatasi masalahnya. Tapi sayangnya, Zhao sudah merencanakan hal itu, dan pada akhirnya Zuko terjebak di perahu yang dipenuhi dengan bom. Singkat cerita, Aang dan kawan-kawan sudah sampai di suku air utara atau kutub utara. Namun, Aang melihat kilasan masa depan jika tempat tersebut akan hancur. Kedatangan mereka bertiga disambut dengan sangat baik oleh para penduduk. Aang segera memberitahu jika mereka dalam bahaya, namun pemimpin di sana sudah tahu dan mengawasi armada negara api yang mulai mendekat. Di sisi lain, Zhao berniat untuk menyerang kutub utara karena ia mendapat kabar jika Avatar saat ini sedang berada di sana. Aang bersama kawan-kawan kemudian makan bersama. Katara sempat bertemu dengan guru pengendali air bernama Paku, dan Katara diminta untuk menemui seseorang bernama Yagoda yang akan membantu dirinya belajar mengendalikan air. Sedangkan Sokka sendiri berbincang dengan anak ketua suku bernama Yue yang merupakan ahli spiritual. Namun setelah dilihat-lihat, Sokka menyadari jika jepit rambut Yue mirip seperti roh rubah yang sempat ia temui di dunia roh. Sadar perang semakin dekat, ketua suku meminta Aang untuk memimpin garis depan, namun Aang sendiri mengaku jika ia masih belum bisa menguasai elemen lain, sehingga ketua suku pun menganggap Aang tak bisa diandalkan. Di sisi lain, Katara yang berniat berlatih bertarung malah diajak untuk berlatih menyembuhkan orang lain atau menyembuhkan seseorang, karena di suku tersebut wanita tidak diperbolehkan untuk bertarung, sehingga Katara pun kecewa. Aang kemudian berniat meminta bantuan dari avatar terdahulu di suku utara bernama Avatar Kuruk untuk meminta saran. Tapi Yue yang merupakan ahli spiritual mengatakan jika banyak yang sudah melupakan Avatar Kuruk karena ia terobsesi dengan dunia roh sehingga dunia aslinya tidak diperhatikan. Setelah bertemu dengan Kuruk, Aang meminta agar Kuruk menggunakan tubuhnya untuk menghadapi negara api, sama seperti yang dilakukan oleh Avatar Kyoshi. Namun Kuruk menolak karena ia sudah kesusahan untuk bertarung dikarenakan ia banyak menghabiskan waktu di dunia roh karena banyaknya roh jahat yang ingin masuk ke alam asli, sehingga Kuruk bertarung untuk menghalau para roh tersebut. Terlebih lagi seorang avatar seharusnya berjuang sendiri. Di waktu yang sama ternyata roh rubah yang Sokka temui adalah Yue, yang ternyata Yue mampu masuk ke dunia roh berkat roh bulan yang memberikan sedikit arwahnya agar Yue sembuh dari penyakitnya. Katara masih terus saja memaksa untuk ikut bertarung, namun ia terus dilarang karena itu merupakan tradisi di sana. Terlebih lagi Katara masih belum cukup kuat, serta belum mampu untuk berkorban demi semua orang di sana. Aang yang mendengar hal itu setuju agar Katara tidak ikut bertarung.
Saat ini Zhao sudah mulai menuju kutub utara dan akan menyerang dari depan secara barbar. Iroh yang tahu hal tersebut segera melaporkannya kepada Zuko yang berhasil selamat dari ledakan. Tentu saja Zuko masih belum punya rencana dan tujuan Zuko saat ini adalah mengembalikan kepercayaan ayahnya jika dirinya sama sekali tidak berkhianat. I quite like. Zhao, the conqueror, beyond him. It's almost as if plan yet. A plan? Azula yang saat ini sudah cukup kuat meminta kepada ayahnya untuk dikirim ke medan pertempuran karena ia sudah cukup bosan dengan latihan yang terus-menerus. Katara masih tak terima dengan Paku yang melarangnya bertarung, sehingga Katara pun menantang duel Paku yang merupakan guru pengendali air. Katara dengan kemampuan air dan esnya mampu bertahan dari serangan Paku, membuat Paku terpukau dengan kekuatan Katara. Pada akhirnya, Katara masih tetap tidak diperbolehkan bertarung. Aang sendiri merasa sedih karena ia harus berjuang sendirian, tetapi Sokka dan Katara tak mau Aang berjuang sendiri karena mereka selalu siap untuk membantunya. Karena tak mau menunggu, Aang dan kawan-kawan langsung menyerang kapal negara api, sedangkan Sokka sendiri merusak kapal, sehingga membuat satu kapal negara api rusak berat. Yang ternyata kapal negara api dalam jumlah banyak sudah menuju kutub utara. Melihat hal itu, Aang pun segera melaporkannya kepada ketua suku, sehingga tak ada pilihan lain selain berperang dengan negara api. Sementara itu, Zuko masih tak menyerah untuk menangkap Avatar, yang kali ini ia akan beraksi seorang diri masuk ke suku air secara diam-diam, sedangkan Zhao mempunyai kendaraan perang baru yang merupakan hasil dari Sai Sang Mekanik, dan kendaraan itu akan digunakan untuk menyerang suku air. Tak lama kemudian perang pun dimulai, negara api mulai menembakkan api, sedangkan suku air berusaha untuk menahan serangan. Katara dan perempuan lainnya akhirnya bersatu agar bisa ikut perang, hingga akhirnya Paku sadar dan memperbolehkan para wanita ikut berperang. Yue yang merupakan calon penerus ketua suku juga ikut berperang, dikawal dengan Sokka. Perang berlanjut sampai malam hari. Iroh yang saat ini menjadi penasehat Zhao menyarankan untuk menunda serangan sampai besok, karena di bulan purnama kekuatan suku air semakin kuat. Namun Zhao tak peduli karena ia sudah tahu jika kekuatan suku air berasal dari roh bulan, dan ia hendak menghabisi roh bulan. Di sisi lain, Aang mendapat peringatan dari Avatar Kuruk jika ada seseorang yang ingin menghabisi roh bulan, dan Aang harus menghentikannya karena jika tidak keseimbangan dunia akan hancur. Momo juga sekarat setelah menyelamatkan seorang bocil. Yue kemudian membawa Momo ke tempat sakral sekaligus sumber kekuatan dari suku air. Setelah diberi mantra, Momo berhasil sehat kembali. Tak lama kemudian, Zhao akhirnya sampai di tempat sakral dan ia mulai mencari keberadaan roh bulan. Kemudian Aang berniat untuk menghentikan Zhao, namun ia kembali dihadang oleh Zuko yang sudah sampai di sana. Tapi Katara menyuruh Aang pergi dan ia akan menahan Zuko. Pertarungan antara Zuko dan Katara pun berlangsung sangat sengit, namun Katara saat ini mampu memojokkan Zuko dengan membekukan tubuhnya. Zhao kemudian menangkap ikan yang merupakan bentuk dari roh bulan yang membuat Iroh marah karena Zhao akan menghabisi roh bulan yang pastinya itu bisa merusak tatanan dunia. Setelah tertangkapnya ikan tersebut, bulan seketika menjadi merah, membuat Aang menyerahkan diri agar Zhao tak menghabisi roh bulan.
Tapi saat ini Zhao tak peduli, karena jika ia menghabisi roh bulan, pengendali air tidak akan ada, yang artinya Avatar hanya mengendalikan 3 elemen. Tak pikir panjang, Zhao akhirnya menghabisi ikan tersebut, seketika membuat semua pengendali air kehilangan kekuatannya, dan negara api berhasil menembus pertahanan suku air. Suku air tak ada pilihan lain selain berperang menggunakan senjata jarak dekat, sedangkan negara api masih mempunyai kekuatan. Di sisi lain, Iroh memberontak karena Zhao dinilai sudah keterlaluan. Aang yang sangat marah kemudian menyerahkan dirinya kepada roh samudra, sehingga ia mampu mengendalikan air dan membuat bentuk seperti monster. Tentu saja Aang yang menyerahkan diri tak akan bisa kembali lagi. Roh samudra yang murka pun langsung memporak-porandakan strategi negara api. Zuko yang berniat kabur bertemu dengan Zhao, sehingga Zuko yang dendam langsung mengajaknya duel. Duel terjadi sangat sengit di antara mereka berdua, hingga akhirnya Zuko berhasil memenangkan duel tersebut. Saat Zhao terpojok, Zhao akhirnya mengatakan jika Zuko selama ini dibohongi oleh ayahnya, karena Zuko hanya dimanfaatkan agar Azula iri, sehingga Azula yang sekarang semakin kuat lebih diperhatikan oleh Ozai. Selama ini Zhao sudah bersekutu dengan Azula agar misi Zuko berantakan, dan Zuko hanya dipermainkan oleh ayahnya. Tentu saja Zuko yang tak terima langsung menghabisi Zhao saat itu juga. Di waktu yang sama, roh samudra mulai menghancurkan semua kapal milik negara api, sedangkan semua serangan negara api yang diluncurkan tak ada efeknya sama sekali ke roh samudra. Untuk mengembalikan Aang, mereka harus menghidupkan roh bulan kembali, yang membuat Yue sadar jika setengah dirinya adalah roh pemberian roh bulan, sehingga ia pun menyerahkan dirinya untuk menjadi roh bulan, sehingga bulan pun hidup kembali. Hal itu membuat roh samudra menjadi tenang kembali, dan Aang berhasil kembali berkat bantuan Yue. Banyak korban berjatuhan akibat serangan negara api semalam, terutama ketua suku yang sangat terpukul karena kehilangan anak sematawayangnya. Kemudian Katara ditawari untuk menjadi guru di suku air karena masih banyak generasi muda yang kesulitan mengendalikan air. Tapi Katara menolak karena ia masih harus membantu Aang. Aang sendiri merasa bersalah akibat kekacauan ini, karena ia masih belum mampu untuk melindungi semua orang. Tapi Sokka dan Katara menyemangatinya, serta berjanji akan melatih Aang mengendalikan air. Di sisi lain, sebuah fakta akhirnya terungkap jika serangan ke suku air merupakan pengalian agar mereka bisa mengambil Omusa, yang ternyata serangan itu dipimpin oleh Azula. Perkataan Zhao juga benar jika Lord Ozai selama ini lebih mementingkan Azula karena lebih kuat dibandingkan Zuko. Setelah itu, komet yang jatuh setiap 100 tahun sekali akan muncul kembali, yang akan membuat negara api semakin kuat, dan setelah itu film pun berakhir.